Hai adik-adik, Shalom, apa kabar? Oke, hari ini untuk cerita hari ini Cego akan bercerita tentang satu cerita yang bertajuk Makam yang Kosong. Oke, cerita ini terambil daripada kitab Matius 27 bermula daripada 57 sehingga ayat yang ke-66, dan juga daripada Matius 28 bermula ayat 11 sampai ayat yang 15, dan petikan daripada Yohanes 20 11 hingga ke 18. Oke, bagaimana cerita ini? Begini. Ini yang berlaku pada hari pertama lah. Di satu tempat di luar kota tembok Yerusalem ada sebuah taman. Taman itu kepunyaan Yusuf dari Arimatea. Oke. Dan kalau taman ini ada dia punya pokok-pokok dan begitulah keadaannya kan. Tapi ada satu yang orang tidak tahu adalah berkenaan dengan satu makam yang ada di taman tersebut. Sebenarnya makam ini adalah kepunyaan Yusuf. Jadi dia berpikir bahwa kalau makam ini adalah tempat dia nanti untuk dikebumikan lah kalau dia sudah meninggalkan. Jadi itu yang dalam pikiran si Yusuf lah. Oke, taman itu sebenarnya adalah tidak jauh dari situ ada satu bukit, dan di kawasan sana itu ada satu yang disebut sebagai Bukit Tongkorak. Jadi kalau ada apa-apa yang dihukumkan, pertama disalibkan, di sanalah orang akan dibawa untuk disalibkan. Dan dalam cerita ini ada penyaliban dilakukan, dan ada satu yang tidak bersalah disalib, yaitu Tuhan Yesus. Dan Yusuf dan juga seorang kawan dia, Nikodemus, sebenarnya tidak bersetuju untuk Yesus disalibkan pada waktu itulah. Jadi dalam diam-diam mereka percaya kepada ajaran Tuhan Yesus. Mereka ini adalah ahli majelis agama orang Yahudi tahu. Jadi Yusuf pada ketika itu berpikir bahwa bila nanti mayat ini diturunkan dengan sebarangan saja, maka dia kasihan kepada mayat Yesus. Jadi dia berjumpa kepada Pilatus untuk minta kebenaran menurunkan mayat Tuhan Yesus. Dan dia berkira-kira mayat Tuhan Yesus ini akan dibaringkan atau dimakamkan di tempat yang sebetulnya yang dia buat untuk dia lah. Oke. Jadi dia berpikir kalau murid-murid Tuhan Yesus yang meminta kebenaran memang susah. Jadi dia sendiri yang minta kebenaran kepada Gubernur Yerusalem untuk menurunkan mayat Tuhan Yesus. Oke. Jadi di sana juga berlaku gempa bumi dan kegelapan 3 jam. Itu yang berlaku kan. Jadi sebenarnya ramai lagi yang setia. Salah satunya adalah seperti Yohanes, Maria Ibu Yesus, dan beberapa perempuan yang mengikuti Yesus dahulu sama-sama hidup. Dan Yusuf berjumpa dengan Pilatus, penguasa Yerusalem waktu itu, dengan beranilah meminta izin untuk mengambil jenazah Yesus. Dia membawa kain linen putih lah kan, yang seolah seperti mungkin kain putih lah. Oke. Dan juga dia bersama dengan Nikodemus, sahabat dia. Kalau mungkin dia satu orang, saya yang turunkan itu memang berat dan susah lah kan. Tapi syukurlah dengan pertolongan kawan dia. Oke. Mereka membaringkan mayat Tuhan Yesus, dan mereka melumuri dia dengan ramuan mir dan gahar.
Kalau tidak selesai, yang ini adalah pewangi ini, bukan elang-elang mahal ini, oke? Yang dibawa di Nikodemus. Jadi mereka pun menutup makam tadi dengan batu besar dengan cara berguling di hadapan. Apabila selesai, mereka pun tinggalkan tempat itulah. Bagaimanapun, ada beberapa perempuan-perempuan yang tidak terus pulang ke rumah, dia masih lagi menangis-nangis karena mereka sebenarnya mereka menyaksikan apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus, dan mereka tidak dapat mendengar lagi dia mengejar mereka dengan menghibur mereka, oke? Karena sebelum ini Tuhan Yesus mengajar mereka untuk bagaimana untuk datang ke surga, bagaimana jalan ke surga, dan macam manapun mereka terpaksa balik juga lah, sebab matahari sudah terbenam dan semakin malam. Fajar mulai menyingsing, dan pada hari Sabat Agung itu semua orang harus beristirahat dan berdiam diri. Beberapa pemimpin datang kepada Pilatus. Mereka berkata, yang pemimpin ini sebenarnya itu yang menyetujui juga untuk Yesus diberikan hukuman, kan? Oke? Sebenarnya si Pilatus ini tidak juga mau jumpa dia orang, tapi mau tidak mau jumpa juga lah. Jadi kata itu pemimpin, maafkan kami Tuan Gubernur, dia kata. Dia beritahu, kami teringat kata-kata orang ini sewaktu dia masih hidup. Bukan lagi orang ini, dibilang si penipu, selepas 3 hari aku akan bangkit. Jadi mereka memastikan yang ini supaya tidak berlaku nanti kalau muridnya datang pada waktu malam untuk mengambil mayat. Jadi dia telah bangkit dari kematian, dan mungkin ini pasti dahsyat penipuan, itu yang mereka katakan. Oke, kata Pilatus, bawalah beberapa pengawal, dan ini materaiku, katanya. Pergilah, buatlah apa yang kamu pikirkan untuk menjaga makam itu. Kalau murid Tuhan Yesus pula, dia tidak terpikir bahwa kata-kata itu yang dia akan mati dan pada hari yang ketiga akan bangkit. Oke? Jadi walaupun telah mati, Yesus jenazahnya tersimpan dengan selamat, namun mereka tetap masih cemas, kan? Mereka memeteraikan batu itu dengan materai Pilatus supaya tidak seorang pun yang boleh masuk, termasuklah Yusuf. Kan Yusuf ini pemilik dia punya kubur tadi itu. Oke? Jadi kemudian mereka pun semua keluar dari makam itu dengan perasaan yang puas. Oke? Matahari sudah terbenam dan malam pun tiba. Matahari terbit lagi. Ini adalah hari yang ketiga sejak kematian Tuhan Yesus. Tiba-tiba seluruh bumi diguncangkan dengan kuasa Tuhan, di mana malaikat turun dari surga dan bercahaya seperti kilat, baju putih seperti salju. Dia menggulingkan batu penutup yang menutupi makam di mana Yesus telah dibaringkan. Bila pengawal melihat Tuhan, para pengawal pun ketakutan, tersungkur macam orang mati. Oke? Jadi mereka tidak melihat bagaimana Tuhan Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tuhan telah hidup kembali selama-lamanya dan dia tidak sudah menderita, kan? Oke. Beberapa pengawal yang di sana itu bangun dan berlari sekuat tenaga mereka dan tidak menoleh ke belakang. Tetapi ada satu yang menangis yang ada di makam. Oke, dia menangis terseduh-seduh lah. Oke,
Dia mengikuti Yesus sejak Yesus mengusir 7 roh jahat, dan dari situ dia mau Maria Magdalena ini mau mengikuti melayani Yesus seumur hidupnya. 2 hari lepas di Bukit Tengkorak, di mana Yesus telah disalibkan, dia mengikuti Yesus dari Arimatia ke makam untuk membaringkan jenazah Yesus kan. Jadi pada awal pagi Maria dengan beberapa orang perempuan pergi melemuri Yesus dengan rempah-rempah yang jenazah yang kena lumuri. Jadi mereka terkejutlah sebab batu penutup telah digulingkan dan makam itu kosong. Perempuan lain telah pulang, tetapi Maria masih tetap tidak mau pulang. Oke, bilang, di manakah jenazahnya? Siapakah yang telah mengambil jenazah itu? Oke, kemana mereka membawanya? 3 persoalan ini. Jadi semasa dia masih berdiri sambil menangiskan, mungkin kan dia melihat ke dalam makam dengan mata yang berlenangan. Oke, jadi dia melihat 2 orang malaikat duduk di dalam makam, satu di sebelah kepala dan satu lagi di sebelah kaki kan. Malaikat itu bertanya, kenapa engkau menangis? Jadi kata Maria, jenazah Tuhanku telah diambil dan aku tidak tahu di mana mereka alihkan, katanya. Oke, sementara Maria masih bercakap-cakap kan, tiba-tiba seorang lelaki berdiri di sampingnya. Lelaki itu bertanya, kenapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Dia tanya Maria begitu. Jadi dalam pikiran Maria, adakah ini tukang kebun? Katanya kan. Jadi dia masih tahu apa yang terjadi dengan jenazah Yesus. Dia kata, Tuhan, jika kamu telah mengelakkan jenazah Yesus, beritahulah aku di mana kamu telah meletakkannya supaya akan kuambil jenazahnya. Dia, Maria, hanya satu perkataan saja yang keluar daripada orang tadi itu. Dengan segera Maria tahu siapa yang memanggilnya, kan? Dia sudah biasa kali. Dan itu adalah suara dia yang dia dikenali, yaitu Yesus Tuhannya. Dia langsung tersungkur di hadapan kaki Yesus kan. Dan berkata, Rabuni, yang berarti guru. Oke, dia memegang kaki Yesus, tetapi Yesus menghalangnya dan berkata, jangan berpaut kepadaku, karena aku belum kembali kepada Bapa. Oke, pergilah kepada muridku, katakan kepada mereka bahwa aku sekarang kembali kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu juga. Sekarang Maria dengan penuh sukacita lah kan, seperti dia gembira. Yang dicari-cari dia ada jumpa di depan mata. Oke, dia pulang ke Yerusalem dan dia memberitahu murid-murid Yesus, aku telah melihat Tuhan Yesus. Dan Maria memberitahu apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada dia untuk disampaikan kepada mereka. Tetapi dalam masa yang sama, satu lagi cerita tersebar di Yerusalem. Kan? Ingat pengawal-pengawal tadi itu? Mereka yang ditugaskan untuk mencegah, mereka kembali dengan penuh ketakutan. Mereka menceritakan apa yang mereka alami kepada pemimpin-pemimpin tentang gempa bumi yang berlaku. Mereka melihat malaikat, dan sekarang makam telah kosong. Dan musuh-musuh Yesus menggertakkan gigi. Sebab kenapa? Sebab Yesus telah menang. Apa yang dia katakan bangkit hari ketiga, memang dia bangkit. Jadi setelah para tua-tua bermusyawarah, mereka telah memberi rasuah kepada ini pengawal dan beberapa pesan supaya pada waktu malam murid datang dan mencuri mayatnya lalu membawa pergi. Itu diberitahu sewaktu mereka sedang tidur. Jadi mereka pun tidak akan diapa-apakan juga oleh Pilatus kan, sebab disokong
Tetapi cerita Maria adalah benar, dia bertemu dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit. Jadi marilah kita bersukacita karena kebangkitan Tuhan Yesus, dan ada ramai orang yang percaya di seluruh dunia kan. Jadi inilah cerita hari ini tentang ini. Jadi adik sekalian, apa yang Cikgu mau adalah memang Yesus telah bangkit pada hari yang ketiga. Yang pertama, yang kedua, percaya dengan sukacita bahwa Yesus telah bangkit dan tidak akan mati lagi. Dan yang ketiga dan terakhir, memberitakan sukacita ini kepada orang yang terkurung karena mereka sakit atau sudah lanjut usia. Jadi memang ada sukacita yang besar tentang kebangkitan Yesus dan pengharapannya. Oke, dengan itu sekian dan kita jumpa.